Kesorotan lainnya, Saudara, Polri melakukan rotasi terhadap sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah. Salah satu yang terkena rotasi adalah Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Donald Simanjuntak. Berdasarkan telegram Kapolri tanggal 29 Desember 2024, Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak dimutasi sebagai analis kebijakan Madya Bidang Binmas Baharkam Polri. Posisi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya digantikan Kombes Ahmad David. Sebelumnya Polda Metro Jaya juga telah memutasi sejumlah anggotanya di jajaran Reserse Narkoba yang diduga terkait kasus pemerasan penonton konser DWP asal Malaysia. Komisi 3 DPR mendukung proses penegakan hukum terhadap polisi yang terjerat atau terlibat pemerasan. 18 polisi diduga memeras turis penonton konser DWP asal Malaysia. Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengapresiasi langkah Kadif Propam Polri yang mengusut kasus dugaan pemerasan di konser DWP. Menurut politisi Partai Gerindra ini, polisi yang melakukan kesalahan harus dapat hukuman setimpal. Terima kasih sudah hadir di acara hari ini ya. Ini mungkin satu tradisi baru di Komisi 3 ya. Kita melaunching acara seperti memang sangat rawan penggunaan narkotika. Jadi kita menghargai apa yang dilakukan oleh Kadif Propam, tapi haruslah ya seharusnya tetap proporsional. Nah, kalau ada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran, tentu harus ditindak. Siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Orang yang melakukan kesalahan ya harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Jadi berat ringannya hukuman, gradasinya itu harus paralel dengan berat ringannya kesalahan. Ya. Saya sangat percaya Pak Kapolri dan Pak Kadif Propam tahu sekali cara memainkan barang itu lah, kurang lebih ya. Saudara, Kadif Propam Polri, Irjen Abdul Karim memastikan 18 polisi yang diduga memeras penonton konser DWP asal Malaysia akan menghadapi sidang etik pada pekan depan. Kami sepakat di Propam akan menyidangkan kasus ini, ya, yang kita rencanakan minggu depan sudah dilaksanakan sidang kode etik yang akan kita laksanakan minggu depan. Kadif Propam Irjen Abdul Karim juga mengungkapkan barang bukti yang disita dari kasus dugaan pemerasan polisi terhadap penonton DWP asal Malaysia ini berjumlah 2,5 miliar rupiah. Terkait mengenai bahwa barang bukti yang telah kita amankan, ya, jumlahnya berapa, Dok? 2,5 ya? 2,5. Jadi 2,5 miliar rupiah. Jadi jangan sampai nanti seperti pemberitaan sebelumnya yang angkanya cukup besar. Nah, itu tidak sesuai dengan fakta dari hasil yang kita dapatkan. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas maksud kami, menilai ada potensi pelanggaran pidana dalam kasus pemerasan 18 oknum polisi terhadap penonton konser DWP asal Malaysia. Kompolnas akan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait kasus ini. Background kasus ya, walaupun tadi dijelaskan bagaimana soal kode etik dan sebagainya, potensi untuk pidana memang sangat besar. Dan nanti kami akan berkomunikasi dengan Reskrim ketika proses etiknya sudah berjalan, dan kami akan monitoring proses etiknya. Kalau dalam proses etik memang secara terbuka nanti kelihatan ini struktur peristiwanya kayak apa, apakah ada potensi pidananya, ya saya yakin Pak Kapolri, Pak Kabar Reskrim akan menindaklanjutin itu. Lalu seperti apa sanksi bagi oknum polisi yang diduga memeras WNA di konser DWP beberapa waktu yang lalu? Kita bahas bersama mantan Kabar Reskrim Polri, Komisaris Jenderal Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat sore Pak Ito. Selamat sore Mas Radit. Baik Pak Ito, kasus ini tentu mencoreng citra Polri. 18 orang anggota polisi akan disidang etik. Apakah layaknya hanya etik atau pantasnya dipecat Pak? Jadi begini, mungkin
mengacu kepada pengalaman saya sebagai mantan duta besar ya. Hmm. Jadi seorang duta besar itu satu negara tugasnya adalah melindungi warga negaranya. Oke, Kan menyangkut warga negara asing ya. itu dia. Tentunya kan merupakan satu lingkupnya ada lingkup internasional ya Mas Raditya. Karena ini melibatkan korbannya warga negara asing, maka kasusnya diambil alih oleh Divpropam Mabes Polri. Dan saat ini posisi kasusnya itu sudah dilakukan sidang komisi kode etik polisi ya, yang awalnya dilakukan terhadap 18 orang yang diduga pelaku ya. Dan saat ini sudah ditempatkan di tempat penempatan khusus ya, atau ditahan ya. Ya. Kemudian juga untuk jabatan pamen ke bawah, Hmm. itu sudah keluar mutasi ya, di mana pamen-pamen tersebut sebagian ditempatkan di Yanma, pelayanan masyarakat untuk mempermudah sidang komisi kode etik ya. Kemudian juga sudah dikeluarkan TR yang sifatnya adalah demosi ya kepada mereka yang diduga terlibat dengan kasus ini. Kemudian tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Kadipropam, yang sudah bisa disita itu adalah 2,5 M. Ya tentunya di sini kita berharap jangan sampai ada kasus yang membesar-besarkan sehingga seolah-olah kasus ini sedemikian serius Ya. dan rusaknya daripada anggota yang melakukan ini. Tentunya ini masih ada proses lain yang sekarang sedang didalami, dan minggu depan akan dilakukan sidang komisi kode etik untuk memutuskan para pelaku sesuai dengan derajat pelanggaran yang terbukti dilakukan. Nah, ini menunjukkan komitmen daripada pimpinan Polri bahwa setiap kesalahan daripada anggota apabila terbukti maka akan ditindak tegas tanpa pandang bulu. Oke. Ya, sebenarnya saya juga mengapresiasi langkah dari Divpropam untuk langsung memproses ya 18 anggota ini untuk disidang etik. Tapi tuntutan publik sepertinya tidak sampai di situ, Pak Ito. Bahwa kalau kita publik orang biasa lah katakan ya, seperti saya misalnya, kalau melakukan tindak pidana kan langsung dijerat pidana begitu. Ini kan sebenarnya kasusnya juga pemerasan dengan uang yang tidak sedikit begitu, 2,5 miliar rupiah. Apakah layaknya ini juga akan ada proses pidana ke depan, Pak Ito? Jadi kita tentunya harus melihat status daripada pelaku ya, yang diduga pelaku itu kan anggota polisi aktif. Tentunya mereka harus dibuktikan dulu melalui pelanggaran kode etik ya. Apabila dalam pelanggaran kode etik itu derajat kesalahannya adalah memang patut untuk diteruskan ke pidana, maka otomatis yang bersangkutan akan diberikan sanksi PTDH, pemberitahan dengan tidak hormat. Setelah itu baru mereka akan dikenakan pasal pemerasan ya, sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat 1 dari KUHP. Nah, tentunya kita harus menunggu dulu ya Mas, karena bagaimanapun juga seorang anggota polisi aktif tidak mungkin dibawa ke sidang pidana sebelum dia dilepas statusnya sebagai polisi yang masyarakat biasa. Karena kalau seorang itu sudah di PTDH, maka yang bersangkutan statusnya adalah masyarakat biasa yang bisa dikenakan hukum publik, yaitu undang-undang pidana. Tapi saya sebagaimana teman-teman di Kompolnas, saya mensinyalir ya ini keseriusan dari Polri karena ini juga menyangkut masalah warga negara asing ya. Betul. Kedutaannya ini kan mereka akan memantau ya. Jadi saya kira ini tidak main-main. Dan di sini juga tentunya Kementerian Luar Negeri juga ikut memantau ya, karena bagaimanapun ini membawa nama baik bangsa ya. Betul. Kita harus menunggu siapa yang memang patut dibawa ke sidang pengadilan pidana umum ya. Setelah dia melalui sidang komisi kode etik dengan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat. Demikian. Ya, kredibilitas yang dipertaruhkan bukan hanya Polri tapi bangsa, karena ini menyangkut dengan warga negara asing gitu Pak Ito. Nah, ini belakangan kan ya kita sudah tahu ya, usai kasus ini mencuat, banyak polisi yang mutasinya besar-besaran. Tapi kalau dimutasi lantas tidak ditindaklanjuti juga ini sepertinya akan jadi percuma. Kalau Pak Ito melihat ada indikasi nggak keterlibatan para petinggi di Polri ini dalam kasus ini? Sebagian, saya sudah baca ya, sekian ratus. Itu sebagian itu memang sudah memasuki masa pensiun ya Mas Radi ya. Sehingga harus ada pergantian. Dan sebagian saya lihat juga memang ada yang masuk ke dalam satu kategorinya adalah demosi. Yaitu jabatannya itu tidak bertambah tinggi, tetapi jabatannya mungkin mendapatkan jabatan yang sifatnya adalah bukan operasional ya. Nah tentunya ini kan ada diatur dalam keputusan Kapolri atau Perkap nomor 7 tahun 2022 ya, yaitu tentang kode etik.
kita semua sudah mendengar bahwa selama ini kan banyak sekali kejadian-kejadian ya kasus-kasus yang menimpa daripada masyarakat yang dilakukan oleh oknum anggota Polri. Dan saya melihat di sini mungkin ada keterkaitan karena bagaimanapun juga aturan yang berlaku di kepolisian adalah seperti di TNI apa di tentara ya. Apabila ada kesalahan dilakukan oleh anggota, maka 2 tingkat di atasnya pimpinannya itu akan mendapatkan sanksi. Meskipun sanksinya tentu tidak seperti sanksi yang diberikan kepada pelaku utamanya ya. Nah ini yang mungkin dari sebagian daripada rotasi atau mutasi ini adalah mungkin terkait dengan masalah-masalah yang selama ini muncul di permukaan ya seperti yang di Semarang. Ya, karena begini Pak Ito, kalau publik melihatnya ya dalam tanda kutip seperti jatuhnya jadi seperti sindikat karena yang terlibat mulai dari unsur Polda, Polres, Polsek terstruktur begitu sepertinya oknum polisi yang melakukan pemerasan ini. Nah kalau tadi kita kaitkan dengan konteksnya mutasi anggota Polri, salah satunya adalah di Narkoba Polda Metro Jaya karena di kasus ini pemerasannya ada kaitannya dengan narkoba begitu. Kalau Pak Ito sendiri melihat peran Dirnarkoba dalam kasus ini, apakah mengetahui anak buahnya melakukan tindakan tidak terpuji seperti itu? Ya, pertama mungkin ingin saya luruskan dulu Mas Radi ya, bahwa polisi itu dengan tentara beda ya, karena polisi itu perorangan ya. Perorangan, makanya setiap anggota polisi mempunyai namanya kewenangan diskresi. Jadi apa dia harus mengatakan kepada pimpinan, dia bisa melakukan sesuatu untuk kepentingan atau untuk hal-hal yang lebih besar ya, mencegah hal-hal yang lebih besar terjadi. Namun setelah itu dia harus melaporkan. Bisa saja pimpinannya tidak mengetahui. Beda dengan kalau unsur TNI ya, itu kan ikatannya ikatan kesatuan. Tapi kalau dilihat dari di Narkoba Polda Metro Jaya, tentunya ini kan pimpinan Polri melihat seberapa banyak kasus-kasus yang menyangkut masalah narkoba, yang ini termasuk adalah masalah pengawasan ya. Pengawasan yang dianggap mungkin lag ya atau lemah sehingga harus dilakukan pembinaan dan suatu saat kalau memang yang bersangkutan memang berprestasi pasti akan mendapatkan mendapatkan penghargaan kembali ya. Adalah sesuatu yang memang sudah diatur ya. Diatur dalam Perkap Kapolri ya. Ada dulu nomor 14 tahun 2011 itu ada bagi orang-orang yang terkena ini biasanya ditempatkan di tempat yang demosi ya, yang lebih rendah, mungkin sekolahnya juga ditunda ya dan lain sebagainya. Nah nanti kalau sudah bisa menunjukkan prestasi akan dikembalikan kembali kepada penghargaan yang diberikan kepada kepolisian. Tapi khusus untuk Narkoba Polda Metro Jaya saya tidak bisa mengambil satu asumsi bahwa yang bersangkutan. Itu perbedaannya ya Pak Ito ya dari TNI bahwa Polri dalam menjalankan tugas ada diskresi khusus sehingga dalam konteks ini bisa saja atasannya tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh buahnya dan ini yang lagi ditelusuri. Dan terakhir sedikit singkat saja Pak Ito, yang harus dilakukan Polri selain etik untuk bisa menjawab keraguan publik soal kasus ini, bagaimana? Ya, pertama adalah sesuai dengan jargonnya Pak Kapolri, presisi. Kita harus transparansi ya, harus transparan. Masyarakat harus tahu perkembangannya ini, jangan ada seolah-olah ditutup-tutupi. Ya, sehingga masyarakat bisa yakin bahwa Polri serius ya untuk menangani masalah-masalah internal. Yang kedua, ini sebagai refleksi tahun 2024 tentunya sesuatu yang sangat berharga bagi pimpinan Polri untuk bisa ke depan mungkin melakukan reformasi ya, perbaikan berdasarkan daripada kasus yang terjadi. Apa itu bisa terjadi, apa penyebabnya dan bagaimana supaya tidak terjadi ke depannya. Demikian. Termasuk potensi pidananya ya Pak ya berarti? Oh ya, jelas ya kalau memang di situ terkait pidana harus dan tapi dia harus diperiksa dulu. Jadi dari status anggota Polri aktif harus kembali kepada masyarakat biasa baru bisa mengikuti sidang pidana seperti kasusnya Pak Sambo dulu ya. Jadi itu yang memang aturan berlaku. Demikian. Ya, karena yang dipertaruhkan bukannya institusi Polri, karena ini sudah melibatkan warga negara asing ya, negara yang dipertaruhkan, bangsa juga dan negara yang dipertaruhkan. Dan citra Polri ke depan juga yang harus diperbaiki bersama. Terima kasih mantan Kabar Reskrim Komisaris Jenderal Purnawirawan Ito Sumardi telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Pak, sehat selalu, sampai jumpa lagi.